dan teman-teman PKN semuanya. Sorry in English, in bahasa. Okay, thank you very much, Master. I forget. What's your name? Oh, Master Yum, Master Yum. Tuh mas, sorry. Oke, Pak, ini semua project manager, site manager, kontraktor kita undang. Pak Ferry Ma'ruf, Presiden Direktur PKN akan menjelaskan mengenai starting the work, mulai pada di sini, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana terkait dengan COVID atau Corona. Itu Pak Ferry, Pak Ferry. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri karena masih suasana bulan Syawal. Kami dari PKN sangat semangat karena penyakit Corona atau COVID-19 ya kan, yang kita inginkan mudah-mudahan segera berakhir dari bumi Indonesia. Amin. Saya ingin semua teman-teman dan rekan-rekan sehat semua. Amin. Nah, untuk itu mungkin you udah lihat bahwasannya ada peraturan daripada Gubernur Jakarta, PSBB transition istilahnya kan, transisi PSBB. Nah, kenapa saya undang bapak-bapak semua ke sini? Karena semua jangan sampai salah pengertian. Kita project, tadi saya baru bicara sama Posko ya, sebagai main kontraktor untuk residence dan office, bahwa intinya adalah project ini bisa jalan, bisa mulai sesuai dengan peraturan, namun adalah 50% kapasitas dari yang normal gitu ya, sesuai peraturan dulu sampai akhir Juni. Jadi supaya kita sama-sama perspektifnya sama. Saya nggak mau namanya melanggar peraturan karena bahaya nanti ya. Jadi tetap mobilisasi tenaga kerja adalah masing-masing kontraktor. Untuk Posko tadi saya sudah bicara dengan Posko project directornya, Mr. Liu, Mr. Lee semua. Tolong mulai didiskusikan lagi dengan nominasi subkontraktornya. Untuk beberapa kontraktor yang pegang hotel, yang namanya direct kontraktor dengan kita, atau yang residence kayak CKM tuh Jimmy saya lihat di situ, Tunas Jaya ya kan, Balai Cukup Mandiri semua yang link langsung dengan PKN, sama juga dalam arti kita bisa mulai tapi 50% dari capacity. Contoh, tadinya karyawan workers you ada 100, at least you boleh jalan dengan kapasitas 50% dan diatur ya. Kenapa diaturnya? Jangan lupa syaratnya adalah COVID-19 protokol mesti dijalankan. Apa aja? Pertama, kita mengharapkan kepada nominee subkontraktor atau direct kontraktor untuk melakukan rapid test. Tadi pagi saya rapid test nih. Semua staf PKN tadi pagi rapid test di bawah. Nah, tolongin. You harus rapid test. Kenapa? Karena itu peraturan dari pemerintah. Rapid test itu beda dengan PCR, PCR ya. Rapid test itu untuk melihat tubuh you ada antibody atau tidak, imunnya ada atau tidak ya. Kita jadi tahu ini siapa yang melakukan. Saya serahkan masing-masing kontraktor, masing-masing nominee subkontraktor. Karena ini persyaratannya. Kalau Pak, saya nggak bisa Pak, ya susah saya juga. Ini harus. Kenapa? Ini bukan untuk saya, untuk bapak-bapak sekalian. Bapak kan nggak mau pekerja bapak ada yang, mohon maaf, OTG atau kena corona, karena akan menularkan ke yang lain. Yang ujung-ujungnya adalah proyek saya ditutup begitu ada pemeriksaan oleh pemerintah DKI. Yang menderita kerugian adalah bapak-bapak dan saya juga otomatis kena. Nah, lebih baik bapak-bapak dari pihak kontraktor melakukan hal itu, rapid test. Saya nggak minta PCR ya, PCR itu lebih mahal lagi. PCR satu orang bisa 1 juta lebih atau 2 juta.
Ini rapid test. Tadi pagi kita rapid test. Semua PKN rapid test. Kalau you ingin minta bantuan kita nggak masalah. Nanti tinggal hubungin. Kita tinggal hubungin dokternya. Tinggal you nanti rapid test. Mau di sana, mau di sini terserah. Tapi yang jelas, you lakukan suatu planning, perencanaan. Hotel untuk direct contractor semua link dengan Ibu Maria. Residence, office untuk yang direct contractor bisa ke Pak Heri. Sisi ke posko nggak masalah. Jadi jelas. Untuk yang nominal subkontraktor otomatis ke posko. Tadi saya sudah diskus dengan posko ya, saya sudah jelaskan. Jadi clear. Karyawan Bapak Ibu yang di kampung, ya tinggal you pikirin bagaimana membawa mereka balik. Ya, contoh, Pak, karyawan saya di Jawa Tengah, ada SIKM atau tidak? Nah, SIKM kan kalau nggak salah tanggal 7 udah dicabut. Nah, saya nggak tahu. You lebih cek detailnya gimana cara memulangkan karyawannya dari Jawa Tengah ke Jakarta. Ya kan? Tempat tinggalnya gimana? Nah, ini logistik. Jadi Bapak udah mulai planning sendiri gitu ya. Saya nggak perlu ajarin lagi. Jadi tolong project berjalan. Namun memang saya mengerti dan saya menyetujui, nggak mungkin langsung jalan cepat. Setelah udah tidur, boleh dibilang selama 2,5 bulan. Slow down, ya kan? You tahu pesawat terbang, you want take off, slow down dulu. You cannot just like this, cannot. Saya nggak harapkan tiba-tiba ada 2.000 orang di sini. No, saya nggak harapkan itu. Last time our workers totally 2,600 workers. Alhamdulillah, syukur kalau bisa bulan ini bisa naik pelan-pelan. Nanti bulan Juli baru mulai. Ya, clear Pak? Ada pertanyaan Pak? Rapid test, karena kita minta contoh dengan kontraktor misalnya Indalex lakukan rapid test, hasilnya tolong kirim ke kita. Otomatis sebelum rapid test, karyawan you atau workers you udah ke Jakarta dulu. Iya kan? Karena rapid test itu berlaku 3 hari, PCR berlaku 7 hari. Jadi karyawan you udah di Jakarta, baru rapid test. Hasilnya keluar dikasih ke kita. Ini loh Pak karyawannya, Ahmad, Uja, Bambang, Sutejo. Udah jelas hasilnya apa? Oh negatif. Oke, nggak masalah. Untuk kebaikan bersama. Ingat, virusnya nggak kelihatan Pak. You cannot see the virus, but you can feel the virus in your body. Jangan kita celakakan kawan kita. Karena satu orang terinfeksi, ini proyek bisa ditutup. So, saya nggak mau bercanda, tidak mau bermain dengan hal begini. Tadi saya udah bilang sama posko juga. Jadi, siap kontraktor, lakukan tes rapid test untuk workersnya, kirimkan kepada kita. Oh, ini loh Pak. PKN pun sudah lakukan tadi. Kita sudah lakukan, hasilnya besok. Itu aja Pak, dari saya. Ada pertanyaan Pak? Clear ya? Ya? Jimmy clear? CKM? Clear ya? Tunas Jaya clear? Indalex clear semua? Trialo mana? Oh, oke, good. Iya Pak? Misalnya Pak, kita sudah melakukan rapid test. Misalnya di dalam minggu ini kita sudah melakukan rapid test. Perkiraan mulai masuk kerjanya itu tanggal berapa ya Pak ya? Kalau you udah rapid test semuanya, kasih ke kita lihat, oke hasilnya negatif semua, ya udah you langsung bisa kerja, nggak ada masalah. Tinggal kita koordinasikan dengan, kalau misalnya Marto untuk hotel jalan, untuk yang di atas tinggal kita koordinasikan dengan pihak posko. We will help you, kita akan bantu you, ya, clear ya, karena you direct contract. Ada lagi? Oke, kalau tidak, itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak ya. Jaga kesehatan Pak. Cuci tangan semua. Thank you Pak.
Oke, Pak. Mungkin teman-teman udah dengerin. Ini saya resume saran Pak Ferry sekali lagi. Satu, bisa mulai kerja dengan skim 50% untuk karyawannya, baik pekerjanya maupun stafnya. Poin 2, diatur jam kerjanya untuk shiftnya. Ya, diatur jam kerjanya untuk shiftnya. Nanti kita atur bareng dengan kami, hotel dengan Bu Maria. Kemudian poin 3, rapid test akan dilakukan oleh masing-masing, bukan PCR test. Ya, rapid test itu cuma tes jarak, dicoblos saja Pak, seperti tes gula, tes kolesterol, tes asam urat, gitu, coblos itu doang. Hasilnya reaktif atau non reaktif, hasilnya sehari kemudian. Kemudian poin 4, kalau ada OTG atau ODP, ya itu nanti bermasalah, bisa ditutup, dihentikan sementara, akan diselidiki, jadi semua rugi. Tapi kalau sudah ada rapid test, tentunya kita masalahnya sedikit. Kalau kita ada kecelakaan, kita punya SIM, nggak masalah sekali. Kecelakaan, nabrak orang nggak punya SIM, sudah masalahnya 2 kali. Oke. Kemudian yang poin selanjutnya, poin 5. Nanti koordinasi untuk dari kontraktor hotel dan Bu Maria. Bu Maria bisa tunjuk jari, Bu Maria yang itu. Kemudian untuk yang resident office bisa dengan saya koordinasinya ya. Kemudian poin 7, kita tahu pengadaan mobilisasi pekerja perlu waktu, jika kita Pak Ferry bisa slow down pelan-pelan, sehingga puncaknya mungkin di awal Juli pekerja sudah kembali normal. Tapi bisa dimulai segera. Kemudian untuk poin 8, poin terakhir, rapid test agar dikirim ke PKN dan baiknya dilakukan di Jakarta. Dan yang sudah rapid test bisa langsung kerja. Itu Pak, poin-poin atau poin yang saya catat. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, ada Pak Ferry, bisa tanyakan, monggo. Ya, protokol COVID seperti sudah tahu Bapak, nanti bisa dicari di peraturan gubernur, jelas kan Pak ya, harus pakai masker, kalau enggak kena denda 25.000, 250.000, ya kan, atau suruh ngepel atau suruh nyapu jalanan. Dan kalau misalnya dari CKM, Indalek atau Trialam atau apa melakukan pelanggaran, tidak menyediakan hand sanitizer di pintu masuknya kantor atau pekerjaannya nggak masker semuanya, dendanya di Pergub jelas 25 juta. Nah, sayang 21 denda lagi kan, dendanya bukan sekali seumur hidup, bukan denda. Jadi tolong protokol itu dilakukan, harus dilakukan ya. Gampang masker, cuci tangan, ya kan, sanitizer, jaga jarak, ya kan. Tapi nanti pelaksanaannya nanti kita atur dengan Pak Samuel, safety gimana supaya masuk SPH-nya, antrinya diperbaiki lagi. Itu. Jadi sesuatu yang tidak sulit memang dilakukan. Oke, Bapak semuanya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, oke, Pak Isin. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Oh, silakan. Ya, setelah rapid test kita kasih ke Pak Heri, besoknya bisa langsung kerja atau tunggu dari informasi dari PKN? Langsung kerja. Kita terima rapid test, oke. Ya, untuk negatif langsung bisa kerja. Yang reaktif, yang non reaktif, ngasih non reaktif bisa masuk kerja. Kenapa dilakukan itu Pak? Kalau nggak dilakukan, nanti yang disalahkan di proyek ini kami, tolong Pak Ferry sebagai pimpinan disalahkan. Kok kamu nggak melakukan prevention, pencegahan, itu ya? Ya jadi dilakukan. Oke. Masing-masing kontraktor dengan subnya diatur sendiri gimana? Ya. Oke, Bapak semuanya ada pertanyaan lagi? Oke.
Oke, kalau enggak ya cukup sekian. Terima kasih, selamat bekerja, tetap semangat. Iya. Sekali lagi saya tutup dari ujung sampai ujung. Anda semua harus berterima kasih karena Anda masih bekerja. Ingat, masih bekerja. Buruh pabrik naik 5.000 orang di PHK, banyak di PHK. Dari sekian ini kita harus semangat. Ya, harus kita bersyukur pada Allah SWT bahwa kita harus bekerja. Oke, selamat pagi, selamat siang semuanya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.